Coba bayangin, kita kembali ke tahun 1952. Dunia lagi tegang-tegangnya, puncak perang dingin. Nah, di tengah situasi yang penuh curiga ini, ada seorang tamu yang sangat tidak biasa, diundang untuk melihat langsung jantung dunia barat. Tamu ini bukan sebarang orang. Beliau adalah Buya Hamka, seorang ulama besar, sastrawan, sekaligus pemikir Islam terkemuka dari Indonesia. Selama 4 bulan penuh, beliau berkeliling Amerika Serikat dan mencatat semua yang ia lihat dalam sebuah catatan perjalanan yang, jujur aja, luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita kupas tuntas. Apa sih yang dilihat oleh seorang pemikir besar dari timur di pusat kekuatan barat? Karena perjalanannya ini bukan sekedar tur biasa, tapi sebuah pengamatan mendalam yang unik banget. Oke, yuk kita mulai bedah perjalanannya. Pertama-tama, kita harus paham dulu, apa sih tujuan beliau ke sana? Apa yang sebenarnya Buya Hamka cari di Amerika? Jelas, ini bukan buat liburan. Bagi Buya Hamka, perjalanan ini adalah sebuah misi. Beliau merasa punya tanggung jawab untuk ngerti dari mana sih datangnya kekuatan, kemajuan, dan apa yang disebutnya kekuatan akal dunia barat. Tujuannya tentu aja untuk membawa pulang pelajaran berharga bagi Indonesia yang waktu itu masih sangat muda. Dan perjalanannya ini dipandu oleh 3 pertanyaan yang dalam banget. Ini bukan cuma soal Amerika loh, tapi juga soal pergulatan kita semua. Gimana caranya jadi orang beriman di zaman modern? Di mana posisi negara kita di panggung dunia? Dan yang paling dasar, siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita? Perjalanannya ini benar-benar maraton. 4 bulan, dari akhir Agustus sampai pas hari Natal, beliau menyerap pengalaman sebanyak-banyaknya, melintasi negara yang begitu luas dan beragam. Oke, mari kita mulai dari perhentian besar pertamanya, yang langsung membangun kesan beliau terhadap skala Amerika yang wow, luar biasa. Hal pertama yang bikin beliau takjub adalah skalanya. Bayangin aja, beliau tiba di New York, kota terbesar kedua di dunia saat itu, dengan populasi 8 juta jiwa. Sebuah lautan manusia yang benar-benar bikin beliau terperangah. Nah, disinilah cara pandang Buya Hamka yang tajam itu kelihatan. Beliau tidak cuma lihat gedung pencakar langit, tapi membandingkannya dengan sesuatu yang beliau kenal baik. Buat beliau, Empire State Building itu simbol modernitas Amerika yang dinamis, dibangun super cepat, menjulang tinggi, dan berfungsi untuk kehidupan. Beda banget sama piramida, monumen kuno yang megah, tapi pada dasarnya dibangun untuk kematian. Seiring perjalanan Buya Hamka yang makin masuk ke pedalaman Amerika, fokusnya pun bergeser. Bukan lagi soal gedung-gedung, tapi lebih ke manusiaannya, budayanya, dan cara hidup mereka. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu konteks penting yang perlu kita tahu. Buya Hamka ini orang Minangkabau, suku dari Sumatera Barat yang budayanya sangat kaya dan khas. Nah, ini jadi kunci untuk momen selanjutnya. Coba Anda bayangin deh, di sebuah museum di Chicago, ribuan kilometer dari kampung halamannya, beliau nemuin pameran yang super detail tentang budayanya sendiri, budaya Minangkabau. Beliau lihat peralatan, pakaian, sampai diorama kehidupan desanya. Momen ini jadi salah satu inti emosional perjalanannya, sebuah kejutan yang bikin bangga sekaligus merenung. Selain budaya, beliau juga sangat terpesona dengan proses politik Amerika. Pas banget, kunjungannya ini bertepatan dengan pemilu presiden yang lagi panas-panasnya antara Dwight Eisenhower dan Adlai Stevenson. Yang paling bikin beliau terkesan itu bukan siapa yang menang, tapi caranya. Beliau lihat gimana orang-orang memilih dengan tertib, kampanye berjalan sengit tapi tetap sopan, dan yang paling penting gimana Stevenson dengan besar hati mengakui kekalahan demi persatuan bangsa. Ini tuh kayak kuliah demokrasi langsung di lapangan, yang relevan banget buat Indonesia saat itu. Nah, dari politik, kita pindah ke sesuatu yang jauh lebih berkilauan, analisis tajam Buya Hamka tentang produk ekspor budaya Amerika yang paling kuat, yaitu Hollywood. Buya Hamka paham banget esensi Hollywood. Beliau pakai kata yang pas banget, yaitu khayal atau fantasi. Beliau sadar kalau gambaran tentang Amerika yang ada di benak orang-orang di Indonesia itu ya sebagian besar dibentuk oleh mesin impian ini. Tapi pas beliau beneran sampai di Hollywood, nah disitulah beliau lihat bedanya. Fantasi di layar lebar sama kenyataan di lapangan. Hollywood yang asli itu ternyata bukan dunia koboi atau putri raja, tapi ya cuma sebuah distrik di Los Angeles tempat orang-orang biasa berjuang mengejar mimpi mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kompleks dari perjalanannya, bagian di mana beliau bergulat dengan nilai-nilai terdalam Amerika sekaligus dengan kontradiksinya yang paling mencolok. Penting untuk kita ingat konteksnya. Amerika di tahun 1950-an itu negara yang sangat religius. Mayoritas penduduknya Kristen, khususnya Protestan. Keimanan itu bagian penting dari identitas nasional mereka.
Dan ini adalah sesuatu yang diamati dengan cermat oleh Buya Hamka. Tapi, saat perjalanannya membawa beliau ke wilayah selatan Amerika, beliau menyaksikan sebuah kontradiksi yang menusuk hati. Beliau lihat dengan mata kepala sendiri papan-papan segregasi rasial yang misahin toilet untuk orang kulit putih dan orang berwarna. Inilah paradoks yang menghantui pikiran Buya Hamka. Gimana bisa sebuah bangsa yang banyak mendasarkan nilainya pada ajaran kasih dalam agama, tapi di saat yang sama mempraktikkan diskriminasi yang begitu sistematis? Pertanyaan ini jadi salah satu perenungan utamanya. Akhirnya, setelah semua pengalaman itu, apa sih kesimpulan yang beliau bawa pulang? Apa arti semua ini bagi visi beliau untuk masa depan Indonesia? Pada akhirnya, setelah melihat semua kemajuan, kekuatan, dan juga kontradiksi Amerika, kesimpulan utama Buya Hamka itu bukan kecaman, tapi justru sebuah harapan yang kuat. Beliau percaya, kemajuan dan potensi yang beliau saksikan di Amerika itu bukan cuma milik mereka, tapi juga sesuatu yang bisa dicapai oleh bangsanya sendiri, Indonesia. Perjalanan Buya Hamka ini seolah-olah ngasih kita cermin yang langka. Sebuah pandangan dari luar yang tajam, tapi juga simpatik tentang Amerika di momen krusial sejarah. Ini bikin kita bertanya, kalau kita melihat dunia kita sekarang lewat mata seorang pengamat bijak dari budaya lain, kira-kira kontradiksi dan harapan apa ya yang bakal ia lihat?